kalau di awal munculnya air minum dalam kemasan ini, Pak Tirto pernah disebut sebagai orang gila. Soalnya behavior masyarakat dulu tuh nggak pakai air minum di botolan, melainkan masak sendiri air yang ditimba dari sumur dan nganggep aneh air minum dalam kemasan. Tentunya hal ini jadi tantangan ya buat Pak Tirto agar produksinya bisa tembus di pasaran. Kita kasih solusi. Banyak konten di media sosial yang ngebandingin dua brand rival air minum dalam kemasan, Aqua dan Le Minerale. Kalau lo sendiri, tim mana nih? Aqua atau Le Minerale? Hari ini gue mau bahas sebuah brand pioneer yang bikin air minum dalam kemasan di Indonesia, yang sebelumnya hal ini tuh belum menjadi behavior orang-orang untuk mengonsumsi air minum dalam kemasan. Bahkan dalam ngebangun brand ini tuh sempet ditolak masyarakat akan konsepnya. Sempet dibagiin secara gratis pun orang nolak. Yes, di episode kali ini gue mau bahas tentang Aqua. Di luar dari permasalahan yang beredar bahwa brand ini diboikot karena dimiliki oleh Danone yang diisukan terafiliasi dengan Israel. Di sini gue cuma mau ceritain bahwasannya produk Aqua ini adalah produk pioneer air minum dalam kemasan hasil karya lokal yang dibuat oleh Pak Tirto Utomo pada tahun 1970-an. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu nih sama pendiri Aqua. Pak Tirto Utomo yang lahir di Wonosobo pada 8 Maret 1930 ini awalnya adalah seorang pemimpin redaksi harian Sinpo dan majalah Pancawarna, tetapi diberhentikan pada tahun 1959. Setelah itu beliau bekerja di Pertamina dan sering menerima tamu dari luar negeri. Nah, tamu ekspat ini ngeluh kalau misalnya mereka tuh nggak cocok sama air minum yang dimasak. Soalnya banyak ekspat yang sakit perut bahkan sampai diare atau minimal dia tidak suka dengan rasa air dari tanah yang hanya direbus saja. Nah, keresahan ini yang akhirnya bikin Pak Tirto berinisiatif untuk mendirikan perusahaan air minum dalam kemasan. Dan tentu hal ini nggak ia lakukan secara tiba-tiba. Karena dia juga udah berbekal pengalaman ngelihat air minum dalam kemasan botol yang kalau di luar negeri itu udah jadi hal yang umum dan bebas diperjualbelikan pada saat itu. Peluang inilah yang meyakini beliau untuk membangun PT Golden Mississippi di tahun 1973 dengan bermodalkan 150 juta rupiah dan dibantu oleh adiknya Slamet Utomo. Pabrik pertama yang mereka bangun yaitu di Pondok Ungu, Bekasi. Beliau juga pernah mengirim beberapa rekanannya ke Bangkok untuk mempelajari proses produksi air minum dalam kemasan karena pada saat itu di Indonesia sama sekali belum ada yang memulai produk AMDK atau air minum dalam kemasan. Padahal cuma air minum botolan doang ya. Beliau bela-belain spend some money untuk ngirim rekannya sampai ke Bangkok biar dapat ilmu dan bisa ngembangin produknya untuk jadi kualitas yang terbaik. Ini nih salah satu contoh pebisnis yang nggak nyepelein soal research and development. Setahun kemudian, perusahaan Pak Tirto akhirnya mampu memproduksi produk pertamanya yaitu Aqua. Air minum tersebut dikemas dalam bentuk botol kaca berukuran 950 ml dan dibanderol dengan harga Rp75. Tapi tahu nggak lo kalau di awal munculnya air minum dalam kemasan ini, Pak Tirto pernah disebut sebagai orang gila. Soalnya behavior masyarakat dulu tuh nggak pakai air minum di botolan, melainkan masak sendiri air yang ditimba dari sumur. Jadi saat itu masyarakat belum familiar sama konsep ini dan nganggep aneh air minum dalam kemasan. Gimana nggak aneh? Orang bilang ngapain gue beli di botolan, ngeluarin duit, orang tinggal rebus aja. Tentunya hal ini jadi tantangan ya buat Pak Tirto agar produksinya bisa tembus di pasaran. Di 10 tahun pertama, penjualannya masih belum menghasilkan profit yang sesuai dengan target. Maka di tahun 1980-an, Aqua merancang strategi baru yaitu dengan ngasih 3 botol Aqua gratis ke warung-warung. Lah, emang nggak rugi tuh kalau kayak gitu caranya? Enggak, jadi langkah ini justru sengaja Pak Tirto ambil untuk kenalin produk Aqua di masyarakat agar Aqua terlihat dipajang di mana-mana. Terus kenapa mesti 3 botol Aqua yang dikasih? Jadi kata Pak Tirto, alasan pemilihan 3 botol ini bukan dengan tidak sengaja. Ini udah dipikirin sama Pak Tirto karena dari 3 botol ini kalau 2-nya aja udah terjual dan sisa 1, maka memberikan persepsi atau image bahwa produk ini mulai dikenal dan laku. Selain bagi-bagi Aqua gratis, strategi lainnya adalah dengan menaikkan harga per botolnya menjadi Rp175. Hal ini mereka lakuin untuk mencapai break even point-nya karena perusahaan masih harus bergerak dan jika hal ini nggak dilakukan bisa-bisa perusahaan akan tekor dan bangkrut. Dari sini juga Aqua mulai agresif untuk ngedistribusiin produk-produknya di masyarakat. Contohnya, mereka ngeset target untuk nguasain sekian persen dari toko, restoran, dan hotel yang ada. Dengan ini, Aqua bisa jadi ada di mana-mana, sehingga orang-orang juga akan mulai aware dengan keberadaan Aqua. Semakin banyak orang yang penasaran, banyak juga yang akhirnya mencoba minum air dalam kemasan botolan, dan mulai mengganti kebiasaan mereka dari air yang dimasak ke air Aqua. Karena hal itu juga yang ngebuat Pak Tirto pada tahun 1984 ngebangun pabrik kedua
Aqua yang berlokasi di Pandaan, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih supaya bisa lebih mendekatkan produk Aqua pada konsumen yang berada di sekitar wilayah tersebut. Untuk lebih meningkatkan kualitas produk Aqua di masyarakat, pada tahun 1985 Aqua pun mengembangkan produk dalam bentuk kemasan plastik PET berukuran 220 mili. Dan untuk mengedukasi masyarakat lebih luas tentang bahayanya mengkonsumsi air mentah yang direbus itu, maka tim Aqua sering bikin event-event CSR untuk lebih mengenalkan Aqua sebagai solusi pengganti air yang direbus. Dari boomingnya konsumsi Aqua di tahun 2000-an awal, mulai ada muncul kompetitor-kompetitor AMDK lainnya. Staf yang waktu itu sedang menjabat khawatir akan hal persaingan ini. Namun keresahan ini segera Pak Tirto hilangkan dengan memberikan kata-kata penyemangat yang kurang lebih isinya seperti ini. Janganlah kamu takut dengan kompetitor. Rangkulah mereka, karena dengan adanya pesaing, saya yakin akan semakin maju. Karena dengan adanya persaingan, berarti masyarakat bisa menilai tentang air minum yang bersih dan sehat. Justru kita kebantu di sana. Nah, bener banget nih Pak Tirto. Jadi ketika suatu produk itu memang atau industri udah mulai diterima oleh market, ada kompetitor itu justru akan saling bahu-membahu membangun industri tersebut. Jadi lebih luas lagi. Jadi memang dengan adanya kompetitor nggak selalu akan merugikan kita. Justru dengan adanya brand lain yang juga main di industri yang sama, maka akan memperbesar market share yang ada di masyarakat. Sejak berdirinya Aqua sampai sekarang, Aqua aktif dalam memberikan bukti bahwa mereka produksi barang yang ramah lingkungan. Misalnya, mereka ngebuat CSR Aqua Peduli, yang dimana mereka akan mendaur ulang botol bekas menjadi material yang bisa dipakai kembali. Dilansir dari website Aqua sendiri, mereka ngelola sumber daya air dari hulu sampai hilir yang terintegrasi untuk memberikan kesehatan bagi masyarakat. Dari sisi hulu diwujudkan dengan pengelolaan sumber daya air, dan dari sisi hilir adalah dengan pengelolaan sampah plastik yang terintegrasi. Nah, dari hal ini juga menarik Danone untuk beli mayoritas dari saham Aqua pada tahun 1998. Karena sepeninggalnya Pak Tirto, staf dan tim Aqua butuh sosok yang memberikan comfort di perusahaan agar terus berjalan. Mereka butuh suatu partner dan afiliasi yang profesional dan berpengalaman di bidang AMDK juga, atau air minum dalam kemasan. Makanya mereka memutuskan untuk menerima ajakan Danone untuk bersama dengan berbagi saham. Danone sendiri bilang kalau jati dirinya Aqua ini sejalan juga sama visi misi Danone. Mereka juga facing the same challenges ketika mereka baru bangun bisnis, yaitu sama-sama nggak langsung bisa diterima di masyarakat. Dan alasan Danone berdiri juga karena misinya adalah untuk membuat masyarakat lebih sehat. Sama seperti Aqua kan. Simbiosis mutualisme setelah Aqua bekerja sama dengan Danone seperti yang disampaikan oleh Bernard Auer, COO atau Chief Operation Officer-nya Danone, adalah bahwa Aqua membawa dampak luar biasa bagi Danone dari sisi top and bottom line. Danone juga memberikan kesempatan untuk para petinggi Aqua untuk berkembang dalam Danone Group yang jadi bekal untuk suksesan Aqua di masa depan. Balik lagi ke brandingnya Aqua nih. Lo sadar nggak sih kalau di masyarakat ketika mereka lagi cari air mineral di warung atau di minimarket, kebanyakan pasti mereka nanyanya, "Mas, beli Aqua satu ya." Walaupun sebenarnya dikasih sama penjualnya bukan merek Aqua. Dari sini kita bisa lihat kalau Aqua sebagai pioneer dan dengan ngebangun persepsi kalau air minum dalam kemasan itu hanya Aqua yang telah berdiri selama bertahun-tahun sendirian di Indonesia, membuat lekatnya brand ini di benak masyarakat. Jadi instead of mereka bilang beli air mineral, mereka akan langsung bilang beli Aqua. Karena semua orang udah tahu kalau Aqua itu adalah air mineral. Ya kita juga semua kayak gitulah kalau seandainya kita lagi mau beli di restoran. "Mas, minum Aquanya, beli Aquanya satu ya," gitu. Mungkin dengan dengar cerita tentang Aqua ini lo jadi sadar bahwasannya Aqua itu adalah brand lokal. Emang mereka itu dibeli oleh Danone, tapi Aqua ini adalah produk kebanggaan Indonesia yang memang diciptakan oleh orang Indonesia dan udah bertahun-tahun berjalan di Indonesia. Saat ini Aqua mempekerjakan setidaknya 12.000 karyawan yang tersebar di 17 pabriknya. Ini juga belum dihitung dari banyaknya karyawan dari sisi distributor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yes, Aqua bisa besar karena adanya proses distribusi yang secara gerilya memasok produk-produk Aqua ke berbagai daerah. Karena pabrik tidak lagi menjual produk langsung ke pelanggan, tapi mereka menjual produk dengan penjualan dari cabang-cabang distribusi mereka. Jadi distributor utama produk-produk Aqua adalah PT Tirta Utama Abadi dan merupakan anak perusahaan dari PT Tirta Investama. Nah, sejak tahun 2014 mulai diberlakukan nih distribusi menggunakan kereta api dari stasiun Sukabumi menuju stasiun Ancol di Jakarta. Ini sesuai dengan perjanjian atau MOU yang disepakati dari PT KAI, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, pemerintah daerah Sukabumi, dan masyarakat sekitar. Hal ini menjadi suatu terobosan pertama di Indonesia yang mengangkut produk air minum dalam kemasan dengan menggunakan kereta api. Dengan kereta api waktu itu proses pengangkutan barang menjadi lebih terencana dan efisien. Soalnya setiap harinya
sekalinya ada 16 gerbong berisikan 10.752 aqua galon yang dikirim dari pabrik ke Sukabumi ke gudang aqua yang ada di Jakarta. Dari pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Pak Tirto Utomo, bahwasanya dalam ngebangun suatu bisnis itu perlu yang namanya keberanian dalam ngelihat suatu peluang. Berangkat dari sebuah keresahan, dia lihat ada suatu peluang lalu berinovasi menciptakan suatu produk yang punya pasarnya sendiri, bahkan sampai menjadi market leader sampai saat ini. Bahkan untuk bikin air minum dalam kemasan pun dia melakukan research and development atau riset dan pengembangan dulu, nggak asal bikin air minum yang bisa aja sih cuman masak air biasa terus kemas dalam botol, tapi dia nggak melakukan ini. Di sini juga bisa kita lihat bahwa dalam bikin produk yang bisa diterima di masyarakat harus benar-benar serius dalam melakukan riset dan development atau riset dan pengembangan produknya. Bahkan ketika hanya menjual air sekalipun. Ya mungkin sebagian dari lo nggak suka kalau gue bahas tentang Aqua karena mungkin lo lihat ada kerjasama dengan Danone yang diindikasi mendukung Israel dan lain-lain ya. Tapi menurut gue harus angkat kisah ini karena banyak pelajaran yang keren dari Pak Tirto ini. Dan menurut gue lekatnya air minum dalam kemasan dengan Aqua sampai selalu kita membeli air minum di warung atau restoran manapun namanya akan disebut. Dan menurut gue sekali lagi ini keren. Jadi kita akan bahas apa lagi next episode? Komen di bawah ya. Kita kasih solusi.